Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang Allah muliakan, yang Allah rahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berikan kekuatan iman, kemudian keistiqomahan di dalam beramal, kemudian kesungguhan di dalam menambah pengetahuan. Karena dengan kekuatan iman, keistiqomahan di dalam beramal, kemudian adanya kesungguhan mau ulang kaji, menambah pengetahuan, semoga itu menjadi sebuah keputusan dan pilihan terbaik bagi kita. Karena hidup itu adalah pilihan. Apa yang kita pilih, dan itulah yang akan kita tuai nanti hasil dari pilihan itu. Maka ada namanya si muti', ada namanya si asi. Si muti' adalah orang yang memilih untuk taat kepada Allah. Kemudian asi adalah orang dengan jalannya menjadi orang yang ingkar, menjadi durhaka kepada Allah. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan bisa kita pagunuan, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Umur yang panjang kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian badan yang sehat kita pagunuan pula untuk beramal. Kemudian rezeki wa haratu yang kita miliki kita pagunuan pula untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian waktu yang senggang, waktu yang lapang, yang masih ada kesempatan bagi kita, semuanya kita pergunakan untuk mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan, dicurahkan dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang berilmu pengetahuan, yang terang benderang, yang disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Baik bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kituan san suwayo mau ulang-ulang kaji kita. Pagi kini kita akan membaca surah Al-An'am ayat 109. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum
annaha idza ja'at la yu'minun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 109 Allah berfirman wa aqsamu billah. Wa aqsamu ko artinya mereka bersumpah. Siapa yang bersumpah di dalam tafsir dikatakan kafir Makkah. Jadi dulunya asbabun nuzulnya orang kafir Makkah, orang musyrik Makkah, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jahda aimanihim, menunjukkan kesungguhan, keseriusan sumpah mereka. Benar-benar sungguh, benar-benar serius mereka mengucapkan sumpah mereka. Seolah-olah, seakan-akan mereka orang kafir Makkah itu bersiasat, berstrategi dengan mengucapkan sumpah dan menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya terhadap sumpah itu kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Itu doanya kepada Nabi Muhammad. Jadi di dalam kehidupan akan tergambar bahwa memang ada orang yang mempermainkan sumpah. Sumpah itu memang dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya. Bahwa demi Allah, ambo bersumpah. Pokoknya ajolah namanya nusandarkan sumpahnya itu untuk bisa orang percaya, bisa orang terpengaruh. Banyak cara apalah nama gaya-gaya. Jadi batuannya kecil Niki Astria. Kecil Ahmad Albar atau Niki Astria. Hidup ini panggung sedunia ini bagaikan panggung sandiwara. Ahmad Albar. Para lulu dikutip lo kecil itu lagu itu. Menggambarkan itu kan sebuah pernyataan yang menggambarkan tentang perilaku manusia. Ada aktor-aktor tertentu yang dia memerankan peran seolah-olah dengan ucapannya itu, dengan menyebutkan, mengaitkan nama Allah, menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Itu dan dilakukan oleh orang kafir Makkah. Atau nanyo bersumpah bandai. Kata mereka, la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha. Demi jika datang akan mereka ayat di dalam tafsir dikatakan mukjizat, apa yang mereka inginkan, la yu'minunna biha, sungguh mereka akan beriman dengannya, mukjizat tersebut. Jadi nyoba sumpah ke Nabi Muhammad, orang kafir Makkah, buah sumpah. Kami itu bisa saja mengakui engkau sebagai Rasul Allah, wahai Muhammad. Tapi tolonglah tunjukkan ke kami dulu, baca lihat ke kami, mukjizat engkau, sehingga membuat kami bisa percaya bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Itulah bahasa mereka. Bahkan ada dikutip juga istilahnya kronologisnya coba suawai. Kalau engkau sebagai seorang rasul, ayolah cobalah buktikan mukjizat engkau. Dan mukjizat kau kan seolah-olah menjadi andalan. Kalau tanda-tandanya Rasul bisa percaya orang tuh mau mukjizat engkau. Sajak Rasul-Rasul dulu kata-kata. Tapi secara faktanya, setiap mereka menuntut, setiap mereka meminta menunjukkan tanda-tanda kerasulan seorang Rasul, faktanya apakah mereka beriman? Ternyata tidak, justru menjadi ingkar. Seperti Nabi Soleh di dalam Al-Quran disebutkan. Rasul Soleh itu ketika beliau diminta oleh umatnya, oleh kaumnya
supaya ditunjukkan atau diperlihatkan mukjizatnya. Cobalah dari bukit itu ada lubang di situ cobalah minta ke Tuhan engkau tu ko iyo engkau seorang rasul, kayo engkau dakek di Tuhan. Cobalah buktikan. Keluarlah ko ada untung di sini. Dek karena itu permintaan mereka, kaum-kaum dari Nabi Soleh tadi, karena mau kaumnya Samud. Apa yang terjadi? Semua permintaannya itu diwujudkan, dikabulkan, keluar nakoh untung gadang dari bukti yang mereka tunjuk itu tadi, keluarlah nakoh untuk paliang gadang. Dengan konsekuensi, untuk gadang tentu makannya banyak, tentu minumnya banyak loh. Dibuatlah jadwal pengaturan minum sehari untuk sehari untuk mereka. Kan kok sesuatu yang mustahil, lalu kemudian itu yang mereka ajukan. Di Allah Ta'ala itu tidak ada mustahil, karena yang memohon adalah Rasulnya Allah, minta boleh karena berlaku dikalualah nakoh itu tadi. Lalu bukan mereka beriman, justru mereka menjadi ingkar, menjadi durhaka. Sesuatu yang dijadikan sebagai tanda kerasulan seorang rasul sesuai permintaan mereka, tidak bertambah dake, tidak bertambah jauh, tidak bertambah beriman, tidak bertambah kafir, tidak bertambah patuh, malah bertambah durhaka. Sesuatu yang mereka awalnya minta buktikan, kiranya menjadi kenyataan, berdampak bagi kehidupan mereka. Dek karena minum sehari untuk itu tadi, habis aja sabanda jadi. Ibu akhirnya jadi perilaku mereka dibuktikan dengan itu, justru mereka semakin ingkar. Nabi Muhammad pun begitu pula perlakuan orang kafir Makkah. Macam-macam. Minta bulan dibalah bulan tu. Kemudian bukannya beriman mereka, justru mereka memperolok-olokkan. Dengan bahasa-bahasa cuawa kalau engkau rasul, cobalah minta Tuhan engkau tu menggandeng engkau. Pai bana engkau je Tuhan engkau kamari, dilantik engkau di Tuhan engkau tu. Takah tu main pakai lantik-lantik. Bahasa mereka itu cimmelah keterlaluan. Itulah buktikan bahwa Tuhan engkau tu kamari dilantik engkau di Tuhan engkau. Kami saksikan lo bahasamu. Tu baru namanya kami bisa meyakini bahwa engkau tu adalah Rasulnya Allah. Kalaupun dibuktikan semua permintaan mereka, semuanya tidak akan membuat mereka beriman. Justru kecenderungannya adalah mereka itu menjadi ingkar. Maka di ayat 109 surah Al-An'am jadi waqsamu ko kalau anunya qasamku bersumpah. Biasanya Allah Ta'ala itu membacakan sumpah itu dengan memakai huruf kasam. Wasyamsi kemudian wal laili wal asri. Itu waw itu adalah huruf kasam. Huruf kasam itu arti sumpah. Wal asri demi masa. Wallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Ballahi demi Allah. Jadi di dalam ilmu nahu ada 3 huruf kasam. Waw, ba, ta. Jadi ada menyebut wallahi demi Allah, ballahi demi Allah, tallahi demi Allah. Itu mereka mengucapkan sumpah menunjukkan seolah-olah mereka itu memang bersungguh-sungguh dengan sumpah mereka. Jadi
apa yang mereka lakukan memperalat kecil orang kini menjustifikasi tindakannya dengan seolah-olah dengan bersumpah itu menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya. Awak kadang-kadang kan ingin membuktikan kau jual mulah namanya orang lain yang awak butuh meyakinkan ale yang membuat orang percaya oleh kalau tidak bersumpah dengan Allah. Ada detik tu ganti lagi. Bahkan orang soal pejabat-pejabat tu dia disumpah dengan membaca menurut agamanya masing-masing. Wajah harus di dia doa dibaca tu kan di Jawa itu dibimbing amat. Tapi kau bersama-sama di nanti tentu yo. Ayo ada dia ya. Kalau penyonaan dia bahwa menunjukkan ketika nyolak tagak itu kalah menunjukkan tanda juga bersumpah. Maka di dalam Islam itu tentang sumpah kau adalah bab, adalah pasal, adalah kajiannya. Banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan bicara soal sumpah. Jadi kalau orang melanggar sumpahnya itu kafarat sumpah itu. Tapi menjadi kenyataan itu adalah seolah-olah sumpah itu hanya menjadi lipstick saja. Padahal bahare itu sumpah itu disitulah dikatakan bahwa apa yang mau ucapkan itu tidak hanya disaksikan oleh orang, tapi juga disaksikan oleh Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Kau kan balik adalah balik kakaji tauhid itu tadi ya. Bahas supaya menaikkan level awak bahwa Allah itu akan memantau, Allah itu akan melihat semua perbuatan awak, apa yang akan awak lakukan, awak kerjakan, awak ucapkan, kasadonya itu tak terlepas dari Allah. Seperti anak santri dan disuruh untuk menyembelih ayam itu kan merasakan bahwa Allah itu mana, Allah itu bersama kita, Allah itu maha hadir, kemudian Allah itu meliputi. Indah anunya dia dapat tiga berlupu-lupuan. Seharusnya dalam semua aktivitas aku lah mangko diulang-ulang kaji itu tadi supaya di dalam semua tindakan awak, perbuatan awak, perkataan awak itu kasadonyo selalu mengingatkan, menyertakan Allah. Mangko orang tua waktu kecilnya ketika awak akan berjalan, kaki dan akan dilangkahkan di kanan Tuhan sekali. Langkahan keluar tu awak kaki subuh tu supaya ketika awak melangkah tak kanan lewat Tuhan. Maka tarik diingat atau diagih tarik waktu awak yang panjang tu dengan selalu tarik mengingat tarik bahwa Allah selalu bersama awak. Jadi bahas supaya memantapkan iman itulah sehingga terjaga semua sumpah dan awak ucapkan. Awak kanlah bersumpah, awaklah berjanji kepada Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum, kecewa qalu bala syahidina. Apakah awaklah mengakui Allah sebagai Tuhan kamu? Awak menjawab iyo. Kalau iyo berarti lah berlaku konsekuensi hukumnya. Kok salah dawa karajuan berarti awak akan menerima akibat dari karajuan yang salah itu karajuan. Makanya wa ufawwidu amri ilallah. Segala urusan awak tetap awak serahkan kepada Allah. Jadi dengan makna sumpah itu idealnya bahas supaya komitmen terhadap sumpah itu tadi tidak sebagai alat untuk membenarkan perbuatan salahnya itu tadi. Sehingga orang di pengadilan pun kok kecil dan kecilan perkataan itu tadi semuanya adalah di bawah sumpah. Bawah sumpah idealnya bang, kalaulah di bawah sumpah
artinya adalah awak mengungkapkan faktanya, ana wak karajon, ana wak ketahui. Pertanyaannya adalah sampaikan apa yang kamu lihat, sampaikan apa yang kamu dengar, sampaikan apa yang kamu lakukan. Ana wak karajon, ana wak liye, ana wak daga, itu dah sampai fakta-faktanya dikumpul lah cerita-cerita itu, informasi itu, supaya hakim itu tadi bisa memutuskan sebuah keputusan berdasarkan data-data, baik itu data dari terdakwa, kemudian dari saksi. Jadi di dalam kitab fikih pun menetapkan seseorang menjadi terdakwa itu sendiri itu harus berdasarkan kepada fakta. Tidak bisa sembarang-sembarang. Jadi pentinglah bagi kita untuk kembali mendudukkan hakikat dari sebuah sumpah itu tadi. Awak kepada alim berbagai macam bentuk aktivitas awak yang selalu dikaitkan dengan sumpah. Biasanya kan adalah orang yang diberikan amanah jabatan. Kan itu sumpah menyatakan. Supaya jangan orang itu mengkhianati sumpahnya dan mengkhianati jabatannya tuan. Jabatannya itu untuk apa? Lalu kemudian bagaimana pertanggungjawaban terhadap amanah tersebut. Iya kan itulah maka dibaca kajian supaya diingat nama-nama langgar tu supaya tidak melanggar lagi. Iya tentu inyo yang harus menyadari yang melakukan pengkhianatan itu kan mereka. Dek karano yang mempunyai amanah dan jabatan, oleh karena itu tadi diingat harus ada kesadaran kritis awak dengan posisi masing-masing. Maka perlulah tahu pengajian kau bagian bahwa ada tanggung jawab yang melingkar. Jadi setiap status itu ada tanggung jawab. Tapi kalau kewajiban terhadap diri awak, contoh ya sholat, puasa, itu kan ada kaitannya dengan diri awak dengan Allah Ta'ala. Lalu kemudian ada diberikan amanah yang kaitannya untuk kemaslahatan orang banyak. Berarti kan ada kemaslahatan kebijakannya itu sendiri. Dikatakan dalam kaidah usul fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harus diorientasikan, diarahkan untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan rakyat. Jadi kebijakan dan gue tidak boleh menguntungkan bagi dirinya, bagi kroni-kroninya, bagi orang-orang terdekatnya. Tapi harus terus bebas dari itu. Semuanya semata-mata diperuntukkan untuk orang banyak. Bangko pena dari seorang pemimpin itu luar biasa. Itu disebut dengan dakwah dengan kekuasaannya, dakwah dengan biyadihi, dengan tangannya. Melalui tangannya saja itu akan bisa memberikan dampak. Apakah dampaknya positif, apakah dampaknya negatif. Kalau dampaknya positif, elok orang dia berubah parangai manusia dia itu gadang lo pahalui. Para banyak melalui satu dakwahnya itu tadi yang berubah orang lain. Maka dicari dari level dakwah itu tadi justru lebih tinggi dimulai dulu dengan biyadihi. Karena dipandang bahwa dakwah dengan kebijakan itu dampaknya akan lebih besar. Positifnya kalau yang positif. Kalau mengeceknya dengan lisannya tentu tidak barang. Nama-nama dangga lah ya. Nama-nama dangga itu dah lo tahu ya. Jangkauannya terbatas. Apa lah dengan hati yang paling rendah. Zalika aqaful iman. Dakwah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Yang lama tu. Itu orang wahai tu istilahnya itulah bawa kadiri wahai tu ba'ajo lain. Itu kan orang je mah. Nana wah you nak setuju loh. Dan jalan wah nak setuju. Kalau nak kata level kan level terendah.
level yang terbawah. Masuk ke dalam kategori itulah lebih hanya untuk diri ele. Kalau masuk ke saya, ayolah nak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Bahkan boleh lo dikutip apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqah. Jadi beliau mengatakan as-sakitu 'anil haq syaitanu ahras. Diam dari kebenaran ketika kebenaran diinjak-injak, diabaikan, kemudian ditinggalkan, yang nyata adalah kebatilan. Itulah sambung kategori orang itu adalah seperti setan bisu, Allah setan yang bisu loh. Itu levelnya. Jadi pokoknya banyak tanggung jawab sosial. Sekurang-kurang lah mengecek dari bahasanya. Takah dalam Al-Quran, Rasul itu sudah menyampaikan bahwa kemudian orang mau berubah, mau kemudian menyadari akan hakikat dari sumpah mereka, lah terbebas tuh Allah Ta'ala lah yang akan berikan hidayah, yang arahkan hati mereka, jiwa mereka, perbuatan mereka. Kalau melalui kekuasaan kan bisa memaksa. Pokoknya tidak boleh organ sampai sekian dikawal, dan sekedar bersulit. Jadi bersulit dan jalan. Lalu beredar dari awal-awal sulit itu takah hatunya. Lalu lanjut alasannya. Lalu nak buah-buah memantau terus ya berarti tidak matang. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang kafir Makkah. Mereka bersumpah puluh dengan menyebut nama Allah dan menunjukkan kesungguhan sumpah mereka. Tetapi cara atau narasi mereka kesannya adalah memperolok-olokkan. Kemudian yang kedua, kecenderungan mereka bukan untuk beriman, bukan membuat mereka percaya, justru ingin memperlihatkan kepada orang banyak menunjukkan bahwa dak doci Allah itu. Kalau bahasa wakiliyat, ini kesimpulan akhirnya bukan mencari kebenaran. Kesimpulan akhirnya adalah ingin untuk mencibirkan berkongkar orang banyak. Itulah model-model orang kafir Makkah. Jadi seolah-olah dengan mukjizat yang mereka minta itu tadi, mereka seolah-olah nanti kecilnya kami akan beriman. Jadi persoalan-persoalan mukjizat yang selalu mereka minta. Apa jawaban? Dikatakan oleh Allah Ta'ala, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan bagi mereka itu yang meminta-minta mukjizat itu tadi, innamal ayatu indallah. Sesungguhnya mukjizat itu semuanya adalah dari Allah, di sisi Allah. Kau hebat ya? Jadi Nabi Muhammad ketika diminta untuk menunjukkan mukjizat itu, dan langsung menyatakan bahwa yolah akan kuperlihatkan mukjizatku. Nabi Muhammad soal mukjizat tersebut itu bukan kewenangan ambo, indah kapasitas ambo doh nak tentu dembo soal itu doh. Itu adalah wewenang Allah. Allah yang akan mendatangkan mukjizat tersebut. Allah yang akan menghadirkan mukjizat itu. Jadi turun ayat ko seperti mereka punya keinginan. Jadi ayat ko berdasarkan keinginan permintaan dari orang kafir Quraisy tadi. Jawab dari Nabi Muhammad, dah do marangku hadiri doaku. Kalau biar Nabi Muhammad, amboku hanya menyampaikan perintah, risalah, pesan itu dan ambo sampaikan. Satitia tidak berubah. Dan satitia kau dan ambo sampaikan, dan sakapa kau dan ambo teruskan. Tidak ada berubah, tidak ada bertukar. Tidak ada bercampur-campur jo hawa nafsu bodoh. Jadi soal itu Allah Ta'ala semuanya. Ternyata mukjizat Nabi Muhammad itu memang berbeda dengan mukjizat para rasul-rasulullah yang lain. Mukjizat yang Allah berikan kepada rasul-rasul yang lain
Dia hilang seiring dengan meninggalnya rasul-rasulnya tersebut. Lah tak ada rasul tu lain, tak ada lo mujizat tu lain. Oh, Nabi Isa jo bisa dengan sentuhan tangannya dia wae nama sakit tu tadi orang sakit cegah. Nama mutu di sini matu mutu tu tadi sembuh. Oh, nama mati dia wae nama mati tu idui. Lah mati lah dia angkat lo Nabi Isa ko. Dak do Nabi Isa lain. Dak do lo mujizat tu lain. Dak do bisa diwariskan. Hanya untuk dirinya, mukjizatnya itu hanya bersifat personal. Manfaatnya hanya berlaku pada dirinya. Oh, Nabi Musa ada tungkeknya, bisa berubah menjadi ular, bisa membalas laut. Dan itu pergi dan hilang seiring dengan meninggalnya Nabi Musa. Begitulah mukjizat-mukjizat para rasul Allah sebelumnya, bersifat temporer, bersifat lokalistik, hanya terbatas pada kaumnya, pada kelompoknya, pada periodenya. Nah, doanya lain-lain. Selesai periode, selesai lo sambo je tagaru, kau tagak pejabat-pejabat. Periode sekali 5 tahun lah habis lo ada tu bertukar program lain ada boleh berubah lah leh. Tapi bagi Nabi Muhammad mukjizatnya adalah bersifat berkelanjutan, bahkan itu pula yang beliau wariskan. Mukjizatnya itu untuk umatnya dijadikan sebagai pedoman. Tidak ada potensi diubah dah. Dan untuk akan ditukar-tukar. Nah, jadi makanya Nabi Muhammad pun ketika dituntut diminta membuktikan, tidak ada kacak langan-balangan, no kacak bati, no kasadun tetap disandarkan kepada Allah. Kira-kira surah ada waktu paham. Dak diminta orang dak langsung seolah-olah Indo yang menghadirkan dak kehebatannya untuk meyakinkan orang koyo seorang rasul tu diperlihatkan mukjizat tu tadi. Oh, yo hebat apa yo sampai apa percaya orang. Tak begitu modelnya. Justru Nabi Muhammad selalu menyebutkan soal mendatangkan mukjizat. Karena mukjizat itu kan adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Sesuatu yang luar biasa. Asal katanya mukjizat itu adalah ajaza. Ajazako asal katanya adalah lemah. Berarti melemahkan yang lain. Dak boleh berbeda dengan lain, lemah dan lainnya. Jangan ada mukjizat. Mukjizat itu isim fa'il namanya. Yang melemahkan. Berarti dan lainlah di bawahnya. Dan lain rendah darinya. Jangan ada mukjizat itu tadi. Jadi yang menariknya itu adalah sebuah sikap tentu berdasarkan tuntunan dari Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad bahwa mukjizat itu, semua urusan-urusan itu adalah di sisi Allah. Jaleh bilik-bilik, jaleh onggoh-onggoh, jaleh porsi masing-masing. Dan boko hanya menyampaikan, memberi kabar gembira yang positif, memberi kabar pentakut bagi yang melakukan perbuatan dosa. Istilahnya bahasa awak tasuruh tasirayo. Tasuruh tasirayo kalau ada perintah dijalankan. Tak ada bertambah-tambah, tak ada berkurang-kurang. Wa ma yushirukum, dan barang yang mengingatkan yo barang akan kamu. Jadi semuanya itu adalah di sisi Allah Ta'ala. Dan itulah yang akan mengingatkan kamu. Artinya memberikan tahu kamu dengan iman mereka. Jadi seolah-olah beriman mereka itu menyandarkan kepada Nabi Muhammad. Oh, nyokai emana kan Nabi Muhammad.
Tetapi dengan jawaban Nabi Muhammad seperti itu, justru mengingatkan mereka itu, kok kamu beriman itu bukan beriman yo ambo yo beriman dulu kepada Allah, baru beriman kamu. Bukan seolah-olah ambo yang kuat. Itulah akhirnya gara-gara kehebatan mukjizat Nabi Musa, lah offset lo lah umatnya. Akhirnya Nabi Isa jadikan Tuhan. Kan dek karano tu nanta kamuko tu yang menonjol tu seolah-olah Nabi Isa itu dan dalam keyakinan umatnya. Ada di kobana ada dipintih dulu, memintih sebelum adwi dan sampai terseleo dan sampai tergelincir. Takatulora Yahudi si Uzair yang tertidur ratusan tahun itu tadi kemudian dihidupkan kembali, sementara makanannya tidak berbau, minumannya tidak berubah. Dan mati itu adalah hewan ternak dan beserta itu tulang-tulang yang tinggal. Lalu mulai terbit matahari, jago tersenta di duit balik ketika matahari lah tenggelam disangkoi dia kalau setengah hari, padahal jolah di meninggal ratusan tahun. Justru karena luar biasanya Uzair aja kecil, si Uzair ke Tuhan. Kemudian malaikat yang banyak memberikan pertolongan dengan cerita-cerita kelebihan malaikat, malaikat menjadi anak perempuan Tuhan. Iko yang salah kaprah, jadi salah paham. Ada orang mengajar, ada tiga salah, ada yang salah paham, ada pahamnya dan salah. Ada salah paham, kemudian ada pahamnya dan salah. Jadi dia kalau salah memahami konteksnya sehingga salah menafsirkan, salah membuat kesimpulan. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa semua mukjizat itu semuanya datangnya adalah dari sisi Allah. Dan mereka seharusnya diberitahu, diingatkan terkait dengan itu. Tapi mereka justru beriman yaitu hanya memandang kepada mukjizat. Jadi memberitahukan dan apa yang memberikan tahu kamu dengan iman mereka apabila datang mukjizat tersebut. Artinya kamu tidak mengetahui akan demikian. Artinya Nabi Muhammad diberikan materi, diberikan bahan, sampaikan kepada mereka soal mukjizat itu Allah Ta'ala dan punya kuasa. Allah Ta'ala yang mendatangkan. Dan Nabi tidak tahu soal mukjizat. Bajale-jalehan sekali. Jangan merasa sosok tahu lo, jangan merasa sosok hebat lo, jangan merasa sosok santiang lo. Awak kok kadang-kadang Allah seolah-olah lawak lo dan santiang, lawak lo dan hebat. Bahwa segala sesuatunya itu tak terlepas dari nikmat Allah, karunia Allah. Jadi Allah Ta'ala wa kelebihan. Katakanlah kelebihan sebuah keterampilan. Awak menjadi seorang dokter, kemudian dengan wak baraja, sungguh-sungguh wak baraja punya pengetahuan soal itu. Bisa wak mau orang, tapi tidak bisa wak menyembuhkan orang, dan bisa wak menjamin bahwa dengan orang mau kawak itu sembuh sekali dah. Dionggo oleh cici dan amboko dengan sepanjang saja wah ilmu dan mempelajari. Kalau iko penyakit iko be. Tapi soal bahwa kemudian sembuh dia dan namwe mencari contoh dan sudah tuan kadang-kadang lah dilakukan penelitian iko besok be kecenderungannya cegah. Tentu dan mempertemukan cegah melalui ubih dan diberikan itu tadi, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala disertakan Allah di situ. Soal sembuh atau tidaknya, ambo dah tahu Allah Ta'ala. Ada nak dokter atau orang nak punya keahlian kehebatan takah tu bahasa ya tidak.
Oh, kalau soal kaji, soal dakwahmu, hebatmu berdakwah, kemudian banyak upaya jamaah kamu, apakah kemudian melalui dakwah itu semua orang itu akan berubah dengan dakwah? Tidak menjamin. Tapi materi kola disampaikan, kemudian dijangannya, kemudian diresapinya, yang akan memberikan berubah atau tidak, kemudian beriman atau tidak seseorang itu tetap hidayahnya dari Allah. Takah tonggo yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ajo semua aktivitas awak, kegiatan awak, katakanlah innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita, Allah bersama kita. Tidak boleh dilupakan itu. Dan memberikan kudrat, memberikan iradah, sama bahasa kalam, ilmu dan hayat, semuanya itu adalah Allah. Dah ada orang yang bisa memberikan itu. Oh, daging awak, tulang awak, badan awak, gadang kuat, bisa berjalan. Iyo, tapi itu semuanya adalah karena kudrat dari Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada awak, tubuh awak untuk bisa awak beraktivitas. Kemudian ada ilmu. Baraja awak sungguh-sungguh awak mengaji, dapat dewa kaji, dapat dewa ilmu. Allah yang mendatangkan ilmu kawak melalui usaha awak. Itu namanya ilmu muktasab. Adalah namanya ilmu daruri. Ilmu daruri itu adalah bahwa Allah Ta'ala itu memberikan potensi kawak. Apa potensinya? Melalui panca indera awak. Melalui panca indera itu ilmu daruri namanya. Anak ketek mana? Dari penglihatannya, kemudian dari pendengarannya, dari rasanya, dari hidung yang membauni, itu sendirilah ada ilmu itu langsung. Itu tidak pakai sekolah, mana? Terus melalui praktek itu saja langsung sekali. Dan sekolah itu adalah ilmu muktasab, baraja, bukan dapat. Kalau tidak baraja, tidak dapat doanya. Adalah namanya ilmu laduni. Ilmu lah dari sisi Allah Ta'ala. Itulah lah mukasyaf ulangan. Kalau di bidang tauhid bidang tasawuf lainnya itulah mukasyaf. Lah namanya adalah majzub. Tak ada terhalang lain. Lah Allah Ta'ala yang memberikan ilmu dari sisi Allah Ta'ala. Takah Nabi Kaidir, takah wali-wali Allah yang karamah. Allah Ta'ala yang langsung menghadirkan unsur ilmu laduni. Kalau waktu masih manusia dalam level saling berproses, berjalan, ikuti prosedur. Makan awak, dengan makan baru ke kanjang awak. Karena kan ada makan juang gini, kanjang juga. Awak lihat lo makan angin. Makan talek, makan sehari lah, kolong-kolong pari mana. Awak kok kan istilahnya memandang secara zahir, dan awak sehingga praktek-praktek awak dengan si salih itu berproses beribadah awak dengan semua menjalankan proses syariatnya. Lah, addaha idza ja'at la yu'minuna. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya mukjizat apabila diberikan mukjizat itu, didatangkan mukjizat itu kepada mereka, yang mereka tidak akan beriman. Allah Ta'ala yang menyebutkan. Jadi ada orang kafir Makkah kau tadi, orang kafir Makkah kau dah meminta-minta mukjizat, butuh pembuktian kepada Nabi Muhammad. Nyobuih sebuah pernyataan, nyobuih lah namanya deklarasi lah namanya. Kan pakai deklarasi lo atau surat pernyataan. Kami bersumpah kalau seandainya engkau datangkan suatu mukjizat, engkau perlihatkan mukjizat itu, maka kami akan beriman kepadamu. Tolonglah hadirkan, buktikan engkau itu dekat dengan Tuhan. Faidah beserta Tuhan ke kami, supaya Tuhan itu mana melantik engkau, supaya Tuhan itu mana mengukuhkan engkau sebagai Rasul. Beliau nampak lo di kami, takkan pelantikan kayak presiden, pelantikan kayak pelantikan gubernur.
takatu CBE-nya. Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala, addaha idza ja'at la yu'minuna. Sesungguhnya jika mukjizat itu pun datang kepada mereka, dan mereka pun tidak akan beriman juga. Jadi mukjizat-mukjizat itu hanya semacam bahasa-bahasa untuk untuk membuktikan yo tidak kok. Kalau pula datang mana adonya orang nak kaidah tu tidak aja. Kan ada perkataannya bang. Orang yang akan membencimu, orang yang tidak suka kepadamu, apapun dalil yang akan kamu sampaikan, apapun alasan yang akan kamu berikan, apapun bukti-bukti yang kau hadirkan, yang nama orang nak percaya kepada kamu itu, dan orang yang membencimu itu, mereka tidak akan berubah kebenciannya, walaupun apa yang mereka tuntut itu diberikan. Tetapi bagi mereka yang setia, bagi mereka yang patuh, bagi mereka yang percaya kepadamu, tidak perlu minta bukti. Takah Abu Bakar Siddiq dado cita-cita baca lihat rupa memandang Roma dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Aku membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dado pakai bukti-bukti dah. Jadi begitu. Kalau orang dan setia, bagi orang dan suku Jawa, bagi orang penggemar awak tu apa penggemar awak? You dah akan perlu bukti-bukti dan pokoknya lah adunya lepas tu you lah percaya kecil menjadi referensi lo bagi mereka. Jadi ada penggemar itu ada pihak kale baju kira you lo baju takah idola. Jadi memang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal demikian. Ini hadis itu namanya khitab bagi orang kafir. Khitab itu adalah pernyataan penegasan ditujukan kepada orang kafir Quraisy. Jadi ditujukan kepada mereka. Harapannya tentu semua proses-proses yang terjadi adalah menjadi sebuah pembelajaran. Betapa memang membuat orang itu yakin dan percaya itu tidak mudah. Tetapi penting juga bahwa ternyata harusnya jangan mencari kebenaran itu kepada siapa yang menyampaikan kebenaran. Tapi pandanglah kebenaran itu apa isinya. Kalau sesuatu yang disampaikan, yang diinformasikan adalah suatu kebenaran, terimalah kebenaran itu. Dan talua yang ku talua tu, tarimu talua tu walau talua ayam ku lima keluar dari iku ayam keluar talua tu. Di sini lo keluar di sini lo keluar talua dan ini lo terima dan talua nama talua terima talua tu. Berarti talua tu adalah suatu kebaikan bermanfaat. Tarimu talua tu walaupun keluar talua ku dari iku dari ayam, walaupun di situ lu keluar mana. Nah, oleh karena itu terimalah kebenaran itu. Unzur maqal wala tanzur maqal. Perhatikanlah apa yang disampaikan. Jangan engkau perhatikan, fokus berdebat kepada siapa yang menyampaikan. Jadi dalam konteks ketauladanan tentu ada ketauladanan bagi orang yang menyampaikan. Tetapi dalam konteks tertentu bahwa awak harus menerima kebenaran itu, menerima pembelajaran itu dari manapun sumbernya. Bahkan dikatakan juga kawau pun ada juga pembelajaran di situ. Kan pembelajaran apa itu? Dari sesuatu yang disampaikan, yang diperlihatkan, itu ada ilmu pembelajaran, terima pembelajaran itu. Jangan kan, ada orang Yahudi itu kan, iyo nak nabuah pada dirimu Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad kok tidak dari kalangan mereka. Dah itu nak orang awak dah, nak orang awak mana terima aja nak kelompok awak dah. Yang terjadi kini kan tak tolong pola-pola yang sempit.
Kalau yang menyampaikan itu adalah kelompok mereka, walaupun salah mana, halanya terima menjadi sebuah kebenaran. Tidak analisa. Berarti itu kan fokusnya kepada orangnya, bukan kepada apa yang disampaikan, bukan kepada materi namanya. Itu adalah orang tidak kelompok dibenci itu, walaupun dari sampainya ada sebuah kebenaran, adanya terima, alah salahnya orang itu deh. Jadi tidak objektif, tidak objektif. Jadi pembelajarannya bagi awak, bahwa berpikir secara dewasa juga, bahwa persoalan-persoalan kebenaran itu perlu ada analisa awak. Jangan mencaliak kepada orangnya, tetapi apa yang disampaikan. Berarti dipandang itu adalah materinya. Jadi uzur maqal itu adalah bahwa awak tidak boleh berpikir picik dan sempit. Picik dan sempit dicontohkan seperti itu tadi. Banyak orang gara-gara yang menyampaikan itu bukan dari kalangan mereka, orang Yahudi itu kan itu dasar itu. Dan menyampaikan Nabi Muhammad kok dari kalangan Bani Hashim, dari suku Quraisy, dan ketujuh dia ada. Dan Nabi Muhammad ke mana? Sifat Nabi Muhammad kok berkeakui Nabi Muhammad kok orangnya jujur. Nabi Muhammad kok adalah orang yang dipercaya, sajaknya muda 25 tahun berbisnis, bermitra, tidak pernah mengicu-icu, tidak pernah berkhianat. Percaya mereka. Tetapi karena yang disampaikan oleh Nabi kok adalah ajaran Islam. Ajaran Islam, itu dah nak buah dari ribuan. Jadi itu pemahamannya betapa banyak menjadi pembelajaran bagi awak, banyak harus kita gali, itu pelajari sehingga akan membentuk kecil orang ini ada paradigma, membentuk cara pandang. Jadi cara pandang yang baik itu akan mempengaruhi sikap dan kemudian akan menjadi sebuah tindakan. Kalau cara pandangnya, kalau bahasa awak adalah iyo kacamatonya dipakai adalah kacamata gelap, maka tindakan-tindakannya berbuah kepada kegelapan. Tapi cara pandangnya ada positif, hasilnya positif. Ikulah yang dibangun bahas supaya sesuatu yang jiwa matang berhusnuzon. Pokoknya doa waktu Allahumma ja'alna khairan mimma yazunun. Ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Waduh, orang banyak kuawa sesuatu yang tidak baik. Baca doa. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunun. Jadikanlah kami itu adalah orang yang lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Kemudian waghfir lana ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kami dari apa yang mereka tidak tahu. You nak tahu lu kasado dawa karajuan. Ada orang memang ia bersalah, melakukan sebuah kesalahan, punya masa lalu, punya masa lampau. Tapi kan tak tahu setelah itu orang telah berubah. Seperti Umar bin Khattab, makamnya saja adalah di samping Rasulullah. Masa lalunya bagi kira, masa lalu yang kelam. Wala tu'akhidna mimma yaqulun. Jangan siksa kami, jangan azab kami, jangan hukum kami dari apa yang mereka katakan. Dan kecil itu, jangan itu loh menjadi alat untuk engkau siksakan kami. Jadi itu minta apa yang disangkakan orang, wa minta Allah Ta'ala supaya dijadikan lebih baik dari nanya sangkuan. Disangkuai sekorawa limo, bisa saja lebih baik menjadi sangkuan. Mungkin inyo nak tahu bahwa awak lah berubah. Minta pun Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, mungkin awak disangkui awak berdosa atau segala macam. Dia nak tahu, engkau yang maha tahu, engkau maha mengampuni. Ampuni kami ya Allah. Bahwa kemudian apa yang mereka katakan di kantornya itu awak itu adalah buruk.
Jangan disisu awak seperti yang dia katakan itu. Tapi dia adalah apa yang mereka katakan itu awak tidak seperti itu. Lebih baik awak dari itu. Itulah doa-doa awak karena memang di dalam berkehidupan, bergaul, berinteraksi ada namanya hablum minallah dan ada hablum minannas. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.